menjelaskan tentang laporan hasil kajian komprehensif analisis sustainability dari report PT Elnusa Tbk. Lalu saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Elnusa Tbk. PT Elnusa Tbk adalah perusahaan jasa energi terintegrasi di sektor migas dan non-migas. Bagian dari Pertamina berdiri sejak 1969 dan berkembang sebagai penyedia layanan energi berstandar internasional. Operasional perusahaan mencakup 3 segmen utama, yaitu 1. Jasa hulu migas terintegrasi, 2. Jasa distribusi dan logistik energi, 3. Jasa penunjang migas. Elnusa terus mendorong inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan untuk menghadapi dinamika industri energi. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya itu perusahaan layanan energi terkemuka yang menyediakan solusi total. Nah, ada misi yaitu untuk meningkatkan keberlanjutan dan profitabilitas bisnis, memenuhi kepuasan pelanggan melalui solusi total berbasis HSSE dan GCG, meningkatkan kesejahteraan dan peluang, pengembangan karyawan, membangun hubungan harmonis dengan pemerintah, mitra, dan masyarakat. Selanjutnya ada isu konseptual. Isu konseptual penelitian ini muncul dari peningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan, sehingga perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan. Pada sektor jasa energi, ini isu krusial karena beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, emisi, dan limbah termuka, yaitu B3. Karena itu regulasi yang makin ketat serta tuntutan stakeholder mendorong pengelolaan lingkungan yang terukur, terintegrasi, transparan, dan patuh aturan. Ada fokus isunya itu bagaimana Elnusa menyeimbangkan kebutuhan operasional, kewajiban lingkungan yaitu emisi, limbah, efisiensi energi, plus ekspektasi sosial dan kelola. Respon PT Elnusa yaitu 1. Komitmen target pengurangan dampak ekologis, 2. Strategi redukasi GRK, pengelolaan limbah B3, efisiensi energi, inovasi ramah lingkungan. Ketiga ada 2024 yaitu pembentukan komite SEG plus penyusunan roadmap keberlanjutan hingga 2030 dan penurunan emisi karbon 2.309 ton CO2e. Pengembangan teori. Elnusa mengintegrasikan CSR atau ESG atau pengelolaan lingkungan ke proses bisnis inti. Contoh implementasi redukasi emisi, pengelolaan limbah B3, efisiensi energi, pemberdayaan masyarakat menjadi dasar kerangka analisis hubungan keberlanjutan dan performa bisnis. Selanjutnya ada CSR. CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak operasional terhadap masyarakat dan lingkungan. Bukan sekedar filantropi, tetapi juga bagian dari strategi bisnis yang dilakukan terencana dan berkelanjutan. Nah, ada prinsip utama CSR adalah 1. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas dampak pada karyawan, masyarakat, investor, konsumen, dan lingkungan. Kedua, ada transparansi, terbuka dalam informasi kinerja sosial, ekonomi, dan lingkungan, yaitu seperti contoh laporan keberlanjutan. Ketiga, ada perilaku etis, yaitu menjunjung integrasi kejujuran, penghormatan HAM. Keempat, ada kepatuhan, yaitu taat regulasi, seperti lingkungan. Ketiga, sosial. Kelima, ada stakeholder interest, mempertimbangkan kepentingan pihak terdampak. Keenam, ada keadilan sosial, berkontribusi pada pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada relevansi CSR untuk sektor energi dan praktik Elnusa, yaitu energi, potensi dampak lingkungan lebih besar, perubahan sosial signifikan pada CSR untuk menjaga harmoni. Praktik Elnusa itu integrasi pilar ESG, nilai sustainable innovation, dan responsible operation. Program sosial itu memperdayaan masyarakat ring 1 atau pelatihan tanggap darurat, pengembangan pendidikan dan komunitas. Ada program lingkungan, pengelolaan limbah B3, pengurangan emisi, efisiensi energi, teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada pengembangan teori, yaitu ada triple bottom line. TBL menilai kinerja perusahaan dari 3 dimensi yang saling terkait, yaitu ada profit, keberlanjutan ekonomi, dan nilai bagi pemangku kepentingan. Ada people, yaitu kontribusi bagi karyawan dan masyarakat, ya seperti K3, pemberdayaan kualitas hidup. Yang terakhir ada planet, pengelolaan dampak lingkungan, itu seperti emisi, limbah, efisiensi energi atau air, yaitu ada biodiversitas. Nah, TBL terkait erat dengan CSR. Nah, CSR menjelaskan kewajiban dan arah tanggung jawab, sedangkan TBL membantu mengukur dan melaporkan hasil melalui indikator sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada implementasi TBL pada PT Elnusa, yaitu ada planet, itu reduksi emisi, pengelolaan limbah B3, efisiensi energi, inovasi ramah lingkungan. Ada people, yaitu ada pelatihan K3, pengembangan SDM, CSR komunitas, yaitu seperti penghijauan, mangrove, pelatihan tanggap darurat. Lalu ada profit, yaitu menjaga kinerja keuangan, pengelolaan sosial, lingkungan, pada menurunkan resiko denda atau insiden dan konflik sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai environmental cost. Environmental cost adalah seluruh biaya yang timbul atau dikeluarkan perusahaan untuk mencegah, mengendalikan, dan memperbaiki dampak lingkungan dari aktivitas operasinya. Contoh dari environmental cost itu meliputi biaya pengelolaan limbah, biaya penanganan emisi, biaya efisiensi energi, biaya rehabilitasi lahan, serta investasi teknologi hijau. Secara teori, konsep environmental cost saat ini tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategi yang dapat memberikan manfaat operasional, efisiensi biaya, serta peningkatan reputasi melalui praktik green accounting. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan termasuk Elnusa itu masih belum bisa mengungkapkan biaya lingkungan secara lengkap. Misalnya, Elnusa baru mencatat sekitar 705 juta rupiah untuk proyek reduksi emisi. Padahal secara ideal, perusahaan juga harus mengungkapkan biaya lain seperti biaya limbah, biaya emisi, biaya energi, kegiatan pemantauan, rehabilitasi, dan mitigasi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengembangan teori environmental performance, terutama terkait dengan target, program, dan pencapaian perusahaan. Komitmen dan kebijakan umum Elnusa. Mengenai komitmen dan kebijakan umum Elnusa itu menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai fokus utama operasional dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim. Upaya ini dijalankan melalui yang pertama program reklamasi, kemudian revegetasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan energi, air, limbah, dan emisi. Seluruh inisiatif tersebut berada dalam kerangka kebijakan KI HSSE dan prinsip ESG pada bidang environment.
Selanjutnya terkait dengan sistem pengukuran dan KPI. Untuk mengukur performa lingkungan, Elnusa itu memiliki KPI dengan nama Environmental Excellence. KPI ini mencakup yang pertama program dekarbonisasi, kepatuhan terhadap perca, pemenuhan ESG Chartered Environment, dan seluruh indikator tersebut menjadi bagian dari KPI Direktur Utama. Selanjutnya terkait dengan dekarbonisasi dan kepatuhan. Dalam aspek dekarbonisasi, Elnusa mengikuti roadmap Pertamina dengan fokus pada penurunan emisi GRK skop 1 dan 2. Beberapa inisiatif yang dilakukan diantaranya itu ada pemasangan panel surya, penggunaan bahan bakar rendah emisi, penggunaan skylight. Untuk pemenuhan perca, Elnusa itu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan air, udara, dan limbah B3. Selanjutnya kita masuk terkait dengan target dan pencapaian 2024. Target dan pencapaian telah dicapai oleh Elnusa pada tahun 2024 itu diantaranya yang pertama ada dekarbonisasi yang memiliki target 1.000 ton CO2 eki dan terrealisasikan mencapai 2.309,1 ton CO2 eki. Kemudian kepatuhan perca itu mencapai target 100%. ESG Chartered Environment itu menargetkan 100% dan mencapai target 109%. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan resiko lingkungan. Untuk resiko lingkungan, Elnusa itu berfokus pada mitigasi resiko tumpahan minyak yang dapat terjadi pada aktivitas eksplorasi, pengeboran maupun distribusi BBM. Pengawasan ketat dilakukan pada proses distribusi dan transfer BBM. Dan pada tahun berjalan, Elnusa itu berhasil mencapai target zero spill. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek pengelolaan lingkungan lainnya. Aspek-aspek lainnya itu seperti penggunaan energi, material, air, limbah padat, serta emisi GRK, seluruhnya berada pada batasan yang wajar. Upaya peningkatan terus dilakukan agar dampak lingkungan tetap minimal. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan lingkungan sesuai regulasi dan standar. Kepatuhan regulasi. Elnusa memenuhi ketentuan PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan perizinan ini menekankan bahwa izin lingkungan kini terintegrasi menjadi persetujuan lingkungan. Elnusa juga menyusun dokumen UKL, UPL, dan NSPK sesuai dengan ketentuan kementerian. Kemudian kita masuk ke integrasi sistem dan perizinan. Seluruh dokumen lingkungan Elnusa telah terhubung ke sistem perizinan berusaha. Persetujuan teknis mencakup yang pertama itu ada baku mutu air limbah, emisi udara, pengelolaan limbah B3, kewajiban mandal, dan UKL UPL. Selanjutnya penerapan standar internasional. Elnusa menerapkan ISO 14001-2015 di seluruh fungsi operasionalnya, serta mengintegrasikannya dengan standar ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001, dan ISO 55001. Audit internal dan eksternal itu dilakukan secara berkala. Selanjutnya, masuk ke dukungan terhadap SDGs. Elnusa mendukung pencapaian SDGs atau TPB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Pengelolaan lingkungan diintegrasikan dengan model bisnis dan operasional perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke program SDG perusahaan. Program SDG Elnusa itu mencakup yang pertama peningkatan awareness lingkungan bagi pekerja dan mitra. Kemudian yang kedua itu mengelola kondisi darurat K3L. Yang ketiga itu melatih pelatihan lingkungan rutin untuk personel operasional. Kemudian yang keempat, mengurangi emisi dan limbah secara bertahap. Yang kelima, efisiensi energi dan sumber daya alam. Yang keenam, komunikasi isu lingkungan terhadap stakeholder bila terjadi potensi dampak. Selanjutnya kita masuk ke kepatuhan operasional tahun 2024. Pada tahun 2024, tidak ada pengaduan resmi terkait denda ataupun sanksi terkait lingkungan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara keberlanjutan. Kita masuk ke pengelolaan energi dan emisi. Penggunaan dan efisiensi energi. Energi merupakan kebutuhan utama kegiatan operasional Elnusa. Efisiensi energi menjadi komitmen strategis baik untuk alasan biaya maupun lingkungan. Pematuhan dilakukan pada seluruh pekerjaan, peralatan dan operasi lapangan. Kemudian kita masuk ke tren komunikasi energi. Terdapat penurunan energi tidak terbarukan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, sejumlah 2.210.864,94 gigajoule. Kemudian tahun 2023 2.117.306,46 gigajoule. Dan tahun 2024 sejumlah 1.731.953,35 gigajoule. Penurunan pada tahun 2024 itu mencapai 27,3% yang merupakan hasil dari inisiatif efisiensi energi. Selanjutnya kita masuk ke standar pengukuran energi. Konversi energi itu dilakukan menggunakan standar IEA untuk solar dan bensin, kemudian Berkeley untuk listrik. Data energi terus dilengkapi untuk meningkatkan akurasi dan transparan. Selanjutnya kita masuk ke inovasi energi terbarukan. Salah satu inovasi energi adalah dengan pemasangan panel surya di workshop Cakung. Inisiatif ini mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional, menurunkan emisi dan memberikan efisiensi biaya jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan resiko lingkungan. Untuk mengelola resiko lingkungan secara umum, Elnusa itu menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mencegah serta menangani pencemaran. Pelatihan rutin, penanganan keadaan darurat diberikan kepada tim operasional. Prosedur darurat disusun sesuai dengan praktik terbaik industri dan SOP perusahaan, dengan fokus utama meminimalkan resiko pencemaran di seluruh area operasional. Seperti yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bahwa perusahaan melakukan pengendalian emisi gas rumah kaca melalui pemantauan emisi dari alat berat, kendaraan, workshop, dan konsumsi listrik. Pengukuran dilakukan dengan metode SKN, AAS, dan platform rapat bot, serta mulai 2024 dihitung dengan Integrated Emission Calculator (UGM) dan SOPT Pertamina SHU. Hasil emisi menunjukkan perubahan. Pada 2022 sebesar 122.759 ton, 2023 naik menjadi 142.357 ton, dan pada 2024 turun menjadi 130.777 ton. Program penurunan emisi dilakukan melalui pemasangan panel surya, penggantian lampu menjadi LED, efisiensi bahan bakar, dan optimalisasi peralatan. Perubahan iklim memiliki dampak finansial bagi perusahaan, sehingga diterapkan strategi efisiensi energi, penguatan ketahanan operasional, dan roadmap mitigasi menuju target Pertamina SHU serta NZE 2060. Selanjutnya, pengelolaan air dan pengelolaan limbah. Air digunakan untuk kebutuhan domestik maupun kegiatan teknis operasi. Pengelolaan air mengikuti regulasi seperti UU 232 tahun 2009, serta bekerja sama dengan sumber air PDAM dan sumber bor, sehingga pengendalian dan efisiensi bisa dilakukan dengan lebih akurat. Untuk pengelolaan limbah, seluruh limbah B3, non-B3, dan limbah cair dilakukan menggunakan prinsip 5RTJ, Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Pre-treatment, dan Disposal. Pengelolaan dilakukan sesuai izin lingkungan, termasuk pengelolaan limbah cair dengan IPAL dan RO. Perusahaan juga menjalankan program seperti kerja sama bank sampah dan kampanye No Plastic is Fantastic. Sepanjang tahun 2024, tercatat tidak ada insiden signifikan terkait pengelolaan limbah. Selanjutnya, tentang keanekaragaman hayati. Perusahaan terutama di daerah hutan, pesisir, dan lokasi terpencil memiliki potensi mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitasnya langsung berdampak meskipun berskala kecil. Karena itu, perusahaan menerapkan perlindungan lingkungan berdasarkan karakteristik wilayah kerja. Program pelestarian dilakukan melalui Green Action, konservasi mangrove, serta program Drilling for Water. Seluruh kegiatan ini bertujuan menjaga ekosistem sekitar area operasi. Sepanjang tahun 2024, tidak tercatat adanya pengaduan denda atau sanksi yang berkaitan dengan dampak lingkungan maupun keanekaragaman hayati. Selanjutnya, yaitu PROPER, adalah program penilaian kinerja lingkungan dari KLHK yang menilai bagaimana aspek seperti pengendalian emisi, efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip ESG. Bagi PT Elnusa Tbk, PROPER menjadi acuan penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasi migas berjalan sesuai kaidah lingkungan. Melalui PROPER, perusahaan dapat meningkatkan tata kelola, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam Sustainability Report 2024, Elnusa menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab melalui pengurangan emisi, penguatan program sosial, manajemen limbah, serta edukasi dan pelestarian lingkungan di seluruh wilayah operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang environmental conservation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk perlindungan lingkungan, pencegahan pencemaran, pengurangan risiko ekologi, serta meminimalkan dampak dari aktivitas operasional. Biaya ini penting khususnya di industri migas karena aktivitasnya berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti penggunaan energi yang besar, emisi limbah B3, dan potensi tumpahan. Komponen utamanya meliputi efisiensi energi dan bahan bakar, pengendalian emisi GRK, pengelolaan limbah B3 maupun non-B3, konservasi air dan pengelolaan air limbah seperti IPAL, reklamasi dan rehabilitasi lahan, program penghijauan dan biodiversitas, serta audit, sertifikasi, pelatihan, dan peningkatan kompetensi terkait lingkungan. Dalam laporan keberlanjutan, Elnusa ini memang belum menampilkan angka biaya konservasi yang detail, tetapi penyediaan indikator kuantitatif seperti energi, emisi skop 1-2, volume limbah, persentase daur ulang, kualitas air limbah, jumlah pohon, dan capaian efisiensi energi yang bisa dipakai untuk menilai efektivitas investasinya. Baik, pada slide ini saya akan menampilkan tabel hasil Environmental Conservation Cost pada PT Elnusa Tbk tahun 2023 dan 2024. Intinya, pada tahun 2024 ini terjadi perbaikan pada konsumsi energi dan emisi, tetapi terdapat peningkatan limbah B3 serta penurunan jumlah pohon yang ditanam. Dan untuk konservasi air masih berupa data kualitatif, jadi tren umumnya positif. Namun, masih ada aspek yang perlu diperkuat, khususnya limbah B3 dan pelaporan air. Berikut adalah rincian angka dari tabel yang menjadi dasar analisis tren. Yang pertama adalah aspek efisiensi energi. Total konsumsi energi turun dari 2 juta sekian menjadi 1,7 juta sekian. Ini menunjukkan penurunan sekitar 29% yang mengindikasikan program efisiensi energi dan optimalisasi operasional berjalan cukup efektif. Yang kedua, pada aspek pengendalian emisi, total emisi GRK Scope 1 dan 2 turun dari 142 ton menjadi 100 ton, penurunan sekitar 29%. Ini menggambarkan efektivitas upaya mitigasi karbon, termasuk efisiensi bahan bakar dan penerapan teknologi yang lebih rendah karbon. Yang ketiga, pada limbah B3, volumenya meningkat dari 64 ton menjadi 128 ton. Peningkatan ini bisa mengindikasikan intensifikasi kegiatan operasional, namun tetap menjadi catatan karena berarti perusahaan perlu memperkuat strategi pengurangan timbulan limbah, selain memastikan pengelolaan sesuai prosedur dan regulasi. Yang keempat adalah program penghijauan. Jumlah pohon yang ditanam menurun dari lebih dari 50.000 di tahun 2023 menjadi lebih dari 2.000 pohon pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya variasi fokus program CSR, meskipun program penghijauan dan konservasi tetap berjalan. Dan yang terakhir adalah konservasi air. Indikator penggunaan air dan efisiensi masih disajikan sebagai data kualitatif baik di tahun 2023 maupun 2024. Artinya secara kebijakan seperti water use dan optimalisasi IPAL disebut ada, tetapi secara angka belum ditampilkan, sehingga kedepannya masih perlu penguatan transparansi laporan air. Berdasarkan tabel yang tadi, hasil analisisnya menunjukkan bahwa investasi konservasi lingkungan Elnusa berdampak pada perbaikan kinerja lingkungan, terutama pada penurunan emisi dan konsumsi energi. Untuk emisi, penurunannya sekitar 29%, mencerminkan efektivitas program mitigasi karbon dan penguatan operasi serta pemeliharaan. Dan untuk energi, penurunan konsumsinya sekitar 29%, menunjukkan keberhasilan penerapan teknologi yang lebih hemat energi, monitoring, penerapan SOP efisiensi, dan perawatan yang lebih baik. Namun, pada limbah B3 terjadi peningkatan, sehingga menjadi sinyal agar perusahaan meningkatkan upaya pengurangan timbulan, memperkuat program daur ulang atau pemanfaatan kembali, dan memperbaiki proses agar menghasilkan limbah yang lebih minimal. Untuk program penghijauan memang terjadi penurunan jumlah pohon yang ditanam dari lebih dari 5.000 menjadi lebih dari 2.000, tetapi program tetap berkontribusi pada pemulihan ekosistem, penyerapan karbon secara alami, dan penguatan reputasi perusahaan dalam aspek PROPER dan ESG. Sedangkan pada konservasi air, perusahaan telah menjalankan inisiatif seperti efisiensi penggunaan air, water use, dan pemeliharaan IPAL, dan kontrol kualitas efluen. Tetapi, karena datanya masih kualitatif, maka perusahaan perlu meningkatkan pengukuran dan pelaporan kuantitatif agar evaluasinya lebih terukur serta lebih transparan.
Baik, untuk materi yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, PT Alnusa Tbk ini menunjukkan peningkatan komitmen berkelanjutan terlihat dari pembentukan Komite ESG dan penyusunan roadmap hingga tahun 2030. Dari sisi kinerjanya, perusahaan berhasil menurunkan konsumsi energi dan emisi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan realisasi pengurangan emisinya melampaui target. Selain itu, perusahaan menyatakan telah menerapkan standar pengelolaan lingkungan dan tidak terdapat sanksi maupun pengaduan resmi pada tahun 2024. Walaupun demikian, masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait peningkatan limbah B3, serta perlunya pengungkapan yang lebih rinci mengenai biaya lingkungan dan data penggunaan air. Cukup sekian materi dari kelompok kami.